محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul muhtaramun, para alimin ulama, para hujaj, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para tuan guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Khalilur Rahman Ahmad, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus TKM Masjidul Huda, Bapak Fauji Abdillah SPDI yang sama-sama kita hormati, segenap para jamaah, para bapak-bapak haji, para asatidzah yang hadir pada kesempatan malam ini, para ketua-ketua RT, Pak Mandor barangkali yang hadir, dan seluruh para jamaah Masjidul Huda yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim yang dipimpin oleh Kiai Haji Khalilur Rahman Ahmad. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan malam ini yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan dapat menambah wawasan tentang keilmuan kita, tentang agama, tentunya pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita ketahui, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat dari salam semoga disampaikan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali rangkaian acara taklim kita pada kesempatan malam ini, marilah sama-sama kita bacakan selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil amin amin. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti taklim kita pada kesempatan malam ini. Barangkali tidak membahas tentang kitab Kasyifatus Saja, akan disampaikan oleh Kiai Haji Khalilur Rahman Ahmad. Kepada beliau al-waqtu alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan takunu sababun na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. An-nabiyul mufaddal al-musarrafil mu'abbad wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmad wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ajmain, amma ba'd. Ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita setiap malam Rabu kali ini kita tidak membaca fikih sebagaimana biasa, tidak melanjuti kajian fikih, tetapi ini ada sebuah kitab namanya Mukashafatul Qulub. Jadi temanya pada malam ini sempurna sholat dengan khudu wal khusyuk sebagai selingan sementara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin walhaman al malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi itmamis sholati bil khudu'i wal khusyuk. Jadi ini menerangkan salah satu bab tentang kesempurnaan sholat, yaitu bil khudu' wal khusyuk. Sempurnanya sholat kalau dengan khudu' dan khusyuk. Sempurna akan menjadi sempurna sholat kita kalau dibarengi dengan khudu' wal khusyuk, penuh tawadu dan kehusuan. Jadi sempurnanya sholat itu bukan saja dari rukun dan syarat, tetapi sholat lebih sempurna lagi ketika sholat kita dibarengi dengan penuh khudu' dan khusyuk. Jadi malam ini kita akan bahas masalah sholat yang dibarengi dengan khudu'. Apa itu khudu'? Tawadu, dengan penuh ketawaduan dan kehusuan. Sebagaimana qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi Allah menyatakan qad aflaha, sungguh akan bahagia. Aflaha di sini disebutkan fi'il madi. Kalau fi'il madi artinya menunjukkan sesuatu pekerjaan yang sudah dilewati. Tetapi di sini kenapa menggunakan fi'il madi? Maknanya fi'il mudhari. Jadi akan. Qad aflaha, sungguh akan bahagia, bukan telah bahagia. Sungguh akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi Allah menjamin orang yang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan. Orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang-orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang yang mukmin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang di dalam melaksanakan sholatnya penuh khashi'un, kehusuan. Jadi pasti kata Allah,
Ini suatu kepastian dari Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa orang yang beriman di dalam sholatnya penuh khusyuk. Ini kalau khusyuk maknanya luas. Kalau khusyuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah bisa khusyuk itu artinya fokus di dalam pekerjaan sholat, tidak ingat apapun kecuali hanya Allah yang ada. Yang hadir dalam sholat di hati kita hanya Allah. Tetapi sholat kita kan belum seperti itu khusyuknya. Justru yang hadir di samping Allah itu ingat kemana-mana. Yang hadir banyak dalam hati kita. Jadi orang yang dijamin akan bahagia yaitu orang yang sholatnya khusyuk, kata Allah. Tetapi di sini makna khusyuk banyak. I'lam, ketahuilah kata ulama, annal khusyu'a, sesungguhnya makna khusyuk itu minhum, man ja'alahu min af'alil qulub. Khusyuk itu orang yang apa? Ada sebagian ulama makna khusyuk adalah pekerjaan hati. Jadi hati ini tidak bisa dibohongi. Jadi khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Jadi berarti kalau hati kita ingat kemana-mana dalam sholat, tidak fokus ingat kepada Allah, berarti khusyuknya nggak ada. Jadi khusyuk itu tidak ingat kemana-mana, hanya ingat kepada Allah. Jadi yang hadir dalam sholat hanya Allah. Bagaikan orang tenggelam dalam air. Ke atas air dan dilihat, ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang, ke bawah, hanya air. Jadi sholat kita kasukuni watarkil iltifat wal abasi. Jadi ketika sholatnya khusyuk, otomatis ini anggota badan juga kasukuni akan tetap pada posisinya. Artinya tidak bergerak yang bukan gerakannya dalam sholat. Watarkil iltifat, dan tidak menoleh kanan kiri. Ketika sholat dia tidak melirik matanya kanan kiri atau ke atas atau ke bawah. Jadi khusyuk itu maknanya juga. Wal abasi, dan tidak berbuat sesuatu anggota badannya yang sia-sia, yang di luar perintah gerakan sholat. Nah sekarang kalau kita gatal bagaimana? Ini pasti bergerak kan anggota badan karena menggaruk. Jadi cara teknis menggaruk di saat gatal di tengah sholat ada caranya. Karena menggaruk itu yang gatal bisa membatalkan sholat. Ketika garuknya begini, di semua jari ikut, ya. Ini 1, 2, 3, nah, batal. Tetapi ada teknis menggaruk berhasil, tetapi tidak membatalkan sholat. Ketika gatal di sini, ini 4 jari diam, hanya 1 jari yang bergerak. Ya, hanya dimanapun begitu. Jadi berkali-kali pun kalau hanya 1 jari yang bergerak nggak membatalkan sholat, nggak membatalkan sholat. Itu teknik menggaruk di saat gatal dalam sholat. Karena ketika garuk-garuk semaunya, itu ciri tidak ada kehusuan dalam sholat. Ya. Watarkil iltifat, dan tidak melihat kanan kiri. Di si mata itu tidak jelalatan lah kalau dalam sholat. Tidak ke atas, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi bagaimana dalam sebuah aturan fikih, ketika kita sholat harus wajah kita, mata kita memandang ke tempat sujud. Berunduk tempat sujud aja. Sekalipun sholat di depan Ka'bah, tetap lihat sujud. Lihat tempat sujud. Jadi tetap, jadi jangan mandang Ka'bah. Itu sekalipun
kita sholat di depan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, tetap harus merunduk. Jadi jangan melihat Ka'bah ketika sholat. Jadi melihat hanya memandang ke tempat sujud. Karena itu kata dalam sebuah kitab fikih yang lain, itu akan lebih dekat mencapai kehusuan. Kalau kita sholat memandang tempat sujud. Sekalipun sholat jenazah, jangan lihat kurung batangnya, tetap harus melihat tempat berunduk itu. Jadi jangan mandang apanya ya, kerandanya atau mayitnya. Pokoknya kaligrafinya mau bagus, mau jelek, jangan dipikirin dah. Ini siapa yang bikin jelek banget kurung batang, jangan dipikirin. Dia tetap fokus melihat, memandang ke tempat sujud, sekalipun tanpa sujud. Jadi itu ya, perintah sholat harus merunduk, khusyuk, tawadhu. Jadi tawadhu di sini dan khusyuk, bagaimana supaya tercapai tujuan khudu dan tawadhu? Pandangkan mata penglihatan kita ke tempat sujud. Coba dah, tempat sujud aja. Ya, ke tempat sujud. Bahkan diungkapkan oleh ulama fikih, sekalipun sholat di depan Ka'bah, tetap yang dipandang, yang dilihat adalah tempat sujud. Bahkan sampai sholatin jenazah, tetap harus merunduk, melihat tempat sujud. Jadi inilah tentang kekhuduan dan kehusuan. Wa qad ikhtalafu, dan telah di sini ada ikhtilaf ulama fikih. Wa qad ikhtalafu bil khusu'i, jadi banyak mengartikan ulama-ulama fikih tentang khusu' dan khudu. Hal huwa min faraidis sholati, apakah itu termasuk daripada fardu sholat? Jadi dipertanyakan oleh ulama-ulama fikih, apakah khusyuk dan khudu itu termasuk faraidus sholat, tentang kewajiban sholat, apakah termasuk rukun, syarat? Bukan. Khusyuk dan khudu dalam sholat tidak termasuk daripada rukun dan syarat sholat. Bahkan tidak termasuk bagian dari fardu, kefarduan sholat. Kenapa? Andaikan ini dimasukkan khusyuk ke dalam rukun sholat, sholat kita rusak semua. Habis sholat kita, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena rukun sesuatu yang wajib. Rukun sholat yang kita belum selesaikan itu sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam sholat. Jadi ketika ulama-ulama fikih bertanya apakah khusyuk dalam sholat itu termasuk kategori fardu, apa rukun, apa syarat? Bukan. Jadi tidak termasuk rukun, kecuali Imam Ghazali, ulama sufi. Itu khusyuk itu masuk rukun sholat yang ke-19. Maka rukun sholat ada yang 14, ada yang 13, 14, 17, bahkan ada yang 19, ada yang 20. Kenapa ada yang memasukkannya? Syekh Imam Ghazali memasukkannya khusyuk itu ke dalam rukun sholat. Andaikan disepakati rukun sholat itu khusyuk, sholat kita hancur semua. Sholat kita kayaknya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kita sadar bahwa sholat kita belum bisa khusyuk. Belum bisa khusyuk. Ya, sholat kita masih acak-adul lah. Masih ingat kemana-mana. Memang fisik mah ada di masjid, tapi terkadang fisik ada di masjid, hati di mana-mana. Bisa di Parung, bisa di Ciputat, hati ini. Tapi fisik mah ada di masjid, ngadap kiblat. Tetapi belum tentu hati kita ngadap kiblat. Ngadap kemana-mana, ada pedagangan lah, ya, ngadap ke warung. Jadi pokoknya hati ini masih belum bisa diajak sholat. Tapi namun demikian kita jangan pernah putus asa. Ya, daripada sholat kagak khusyuk mendingan tidur. Nggak boleh begitu juga. Ya nggak boleh. Daripada sholat kagak bisa khusyuk mendingan
jangan sholat. Nggak bisa begitu. Tetap kita berusaha berupaya, sholat kita tetap. Karena yang menilai itu Allah, bukan manusia. Ya berapa persen pun hasil sholat kita, hanya Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu. Hasil sholat kita nilainya 5 apa rata-rata 10, wallahu alam dah. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun nggak tahu nilai sholat kita ini berapa. Sholat maghrib berapa, sholat isya berapa, nggak tahu kita. Jadi sholat itu dinilai oleh Allah, nanti kita lihat di sini. Ternyata khusyuk tidak masuk ke dalam rukun sholat. Jadi kalau tidak termasuk rukun sholat, ya kita pede aja dah. Semoga sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minimal setiap habis sholat istighfar. Artinya minta ampun kepada Allah dari segala kerusakan, kesalahan kita selama sholat tadi. Astagfirullahaladzim. Itu artinya kita minta ampun kepada Allah dari segala kerusakan sholat yang kita lakukan. Jadi istighfar. Astagfirullahaladzim. Kira ini makna khusyuk, tidak termasuk ke dalam fardu sholat atau syarat sholat. Di sini ada 2 kaul tentang masalah tentang kehusuan. Karena ada sebuah hadis, laisa lil abdi min sholatihi illa ma ukila. Kata Rasulullah, tidak ada bagi seorang hamba nilai pahala sholatnya kecuali apa yang dia sadar ketika sholat. Jadi dinilai oleh Allah itu kesadaran kita dalam sholat. Kesadaran. Artinya sadar dalam sholat. Lepangan mana kita khusyuk? Paling lepangan niat. Allahu Akbar mungkin di situ. Itu pun segitu-gitunya kita khusyuk. Selanjutnya udah acak-adul lah. Ya. Tetapi yang dinilai oleh Allah ma'ukila, apa yang kamu sadari bahwa kamu tengah dalam melakukan sholat. Jadi tengah kita sholat, lempengan mana? Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Lagi tahiyat, lagi sujud, lagi ruku. Wallahu a'lam. Pokoknya khusyuknya di mana kita? Lempengan khusyuknya. Jadi ketika kita ingin menggapai kehusuan dalam sholat, minimal tahu makna arti bacaan dalam sholat. Jadi masuk ke otak, dipikirkan. Seperti subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya apa? Mananya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi pokoknya di saat sholat, apa yang disadari ketika kita sholat. Ya, supaya ada nilai khusyuknya. Sekalipun tidak total 4 rakaat, buang kata-katakan semua nggak ada khusyuk. Minimal ada dalam 1 rakaat itu ada khusyuk gitu. Apakah sedang baca Fatihah, ya, apakah sedang baca ayat atau baca surah setelah Fatihah. Di lempengan mana khusyuknya kita dalam sholat? Minimal itu harus ada. Apakah ketika takbiratul ihram? Jadi pokoknya kekhusyuan itu harus ada. Kenapa? Karena Allah berfirman, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat li zikri, karena ingat aku, kata Allah. Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat, lakukan sholat, kerjakan sholat li zikri, karena hanya ingat kepada Allah. Maka di sini banyak larangan, makruh hukumnya, jangan sholat di tengah perut lapar. Jangan, karena itu menimbulkan ketidakkhusyuan. Lagi sholat ingat warteg. Jadi jangan lagi lapar, kalau sholat kenyangin dulu. Makanya ketika disiapkan makanan, begitu makan juhur dulu, makan dulu.
ada semur jengkol lagi, terkebawa sholat semur jengkol. Ya, jadi lebih baik makan dulu, selesaikan dulu makannya, baru sholat supaya nambah khusyuk. Tambah ribet kan kalau lapar, udah disiapin makanan pas zuhur. Ya, kalau sholat tuh nggak bagus, makan dulu. Ya, kata Rasulullah apa? La sholata bihadrati to'amin. Jangan sholat di depan makanan. Nggak boleh. Apalagi makanan yang favorit kita. Waduh, ganggu banget di makanan. Jadi jangan sholat bihadrati to'amin. Jangan sholat depan makanan. Jadi kenyangin dulu. Itu lebih baik. Lebih bagus daripada sholat nahan lapar. Udah bau ikan pedak lagi goreng. Waduh, tambah kacau deh itu. Mending kalau daging ikan pedak, sholat ingat ikan pedak. Jadi itulah kehusuan sholat, dicari caranya, dicari. Jadi kenapa? Supaya menegakkan sholat, fokus ingat Allah. Aqimis sholata li zikri. Lalu yang kedua ayatnya, kata Allah, wala takun minal ghafilin. Jangan kamu lakukan sholat dalam keadaan lalai. Jadi artinya dalam keadaan tidak fokus hatinya untuk ingat kepada Allah. Jadi banyak aturan fikih dalam melakukan sholat. Wa akhrajal Baihaqi, dan dikeluarkan hadis dari Imam Baihaqi an Muhammad bin Sirin. Qala Muhammad bin Sirin qala telah berkata, nabatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a rafa'a basarahu ila sama. Dalam sebuah hadis ini bahwa seorang sahabat bernama Ibnu Sirin berkata, aku telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah Rasulullah idza da'a rafa'a basarahu. Rasulullah kalau berdoa itu melihat memandang ke atas langit. Rafa'a basarahu ila sama'i. Rasulullah kalau berdoa, ya, berdoa ini bukan sholat, berdoa. Rafa'a basarahu ila sama. Di sini diatur kapan Rasulullah itu kalau berdoa memandang ke atas. Satu, Rasulullah itu memandang ke atas, melihat ke langit kalau berdoa. Satu, ketika selesai wudhu. Selesai wudhu, ya, di situ disunahkan baca setelah doa wudhu, inna anzalnahu, baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu sunnah melihat ke langit setelah wudhu. Jadi kalau bisa yang tidak ada penghalang, di tempat terbuka, ya, dia melihat ke langit gitu. Itu Rasulullah kalau berdoa setelah wudhu. Satu. Kedua, berdoa ketika ada musibah, ada bala, ada musibah terjadi, melihat ke atas doanya. Itu kedua. Jadi ada momennya doa melihat ke atas. Tidak semua berdoa melihat ke atas, ya. Satu setelah wudhu, kedua ketika ada musibah. Nah, ketiga apa ya? Ini dua dulu lah. Jadi itu Rasulullah kebiasaannya berdoa menghadap ke langit, melihat ke langit. Kenapa? Karena kiblat doa langit. Kiblat doa itu adalah langit. Kalau kiblat sholat Ka'bah. Nah, Allah kiblat ke kita hati. Jadi Allah tuh melihat hati kita. Ini kiblatnya Allah ke kita hati. Jadi sekalipun tidak terucap oleh lidah, tapi hati grundel,
atau hati bicara, Allah Maha tahu. Apa yang kita mau, Allah sudah tahu. Jadi doa itu tidak harus terucap ketika mendoakan seseorang. Dalam hati mah ada lagi guntang aja. Lagi guntang, tapi orang nggak tahu kita mendoakan dia kan. Jadi jangan berdoa diketahui oleh orang yang didoain. Kalau bisa mah disembunyikan. Sembunyi ngumpet. Padahal kita lagi doain orang itu. Lagi mendoakan orang tersebut. Hati mah gunteng. Hati lagi ngelamun aja. Doain orang itu. Minta kepada Allah. Itu Allah Maha tahu. Kenapa? Karena hati ini kiblatnya Allah. Jaga kita. Allah melihat hati kita, kemauan hati kita. Jadi jangan sembarang ngelamun. Ya Allah Maha tahu itu apa yang di benak hati kita. Apa yang sedang diucapkan oleh hati kita, Allah Maha tahu. Ya. Misalkan ya Allah gini-gini amat ini hidup lagi lamun. Datangkan rezeki saya Allah. Itu Allah udah paham tanpa harus begini pun udah sedang berdoa hati. Karena hati itu kiblat Allah. Jadi itulah cara Rasulullah SAW berdoa melihat memandang ke atas langit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yajdad minallahi illa bu'dan. Masya Allah. Nabi bersabda malam tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Kata Rasulullah, barang siapa sholatnya yang tidak bisa mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar, lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka sholatnya tidak akan bertambah membaik, tambah dekat dengan Allah, tetapi malah jauh dari Allah. Maksudnya sholat, tetapi sholatnya tidak menghasilkan, tidak membuahkan amar ma'ruf nahi munkar, atau tidak bisa menjauhkan dia dari perbuatan fahsya dan munkar, maka bukan sholatnya bukan makin dekat dengan Allah, tapi malah jauh, bal yazdad, bahkan jauh dari Allah. Nauzubillah. Jadi sholat mah sholat, tapi maksiat jalan terus, kan ada yang begitu. Ada orang bertanya, Pak itu bagaimana? Maksiat lancar, sholat lancar. Jadi sholatnya lancar, maksiatnya juga lancar. Jawabannya lam yazdad minallah illa bu'dan. Tidak akan lebih dekat dengan Allah, sholatnya malah makin jauh dengan Allah. Ketika sholatnya tidak membuahkan hasil, tidak menyetop dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat yang diterima Allah adalah sholat seseorang yang bisa mengobati dirinya dari perbuatan jelek, ya, dan kemunkaran. Itulah sholat yang diterima Allah. Mudah-mudahan sholat kita seperti itu, bisa jadi rem kepada kita. Sholat kita itu jadi rem dari perbuatan fahsya wal munkar. Karena sholat seperti itulah sholat yang cirinya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar, dari perbuatan keji dan kemunkaran. Kalau memang ya sholatnya rajin, maksiatnya rajin, berarti sholatnya nggak ada apa-apanya itu. Sholatnya nggak ada apa-apanya. Jadi sholatnya, sholatlah yang menentukan kita jadi baik buruk. Dari sholat, semakin sholatnya semakin kencang, semakin kuat, remnya semakin kuat ketika untuk berbuat perbuatan yang keji, perbuatan kemunkaran. Waruya, dan telah diriwayatkan anna aliyan karramallahu wajhah kana idza hadratis sholatu
yatazaljalu wa yataluna wajhahu. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah karena adalah beliau idza hadratis sholatu, apabila beliau mau melakukan sholat. Lihat bagaimana Sayyidina Ali kalau mau sholat, yatazaljalu, beliau menggetar. Yatazaljal itu menggetar hebat kalau mau sholat. Yatajaljalu wa yatalawna wajhahu, dan berubah warna wajahnya, berwarna kemerahan seperti orang ketakutan. Kalau mau sholat itu Sayyidina Ali kalau mau sholat pertama menggetar badannya, kedua wajahnya berubah seperti orang ketakutan. Nah, kita sudah seperti apa? Jadi ketika kita sholat menggetar badan kita, takut cari bini, ya. Terus berubah wajahnya karena leasing udah nungguin yang lagi, ya, pucat wajahnya. Yatajaljalu wa yatalawna wajhahu, itulah Sayyidina Ali. Payuqalu, maka ketika itu terjadi pada diri Sayyidina Ali, ditanya oleh sahabat lain, malaka ya Amirul Mukminin, kenapa kamu jadi begini setiap mau sholat? Masya Allah. Malaka ya Amirul Mukminin, mengapa kamu jadi begini setiap aku lihat kamu mau sholat? Fayaqulu ja'a waktul amanah. Ali menjawab ketika ditanya, ja'al waktu amanah, telah datang waktu amanah. Amanah arodohallahu ala samawati wal ardi wal jibali. Ini waktu sudah datang, waktu yang diamanatkan Allah kepada langit, bumi, gunung. Bayangkan. Jadi waktu sholat itu waktu yang pernah diamanatkan Allah kepada bumi, gunung, langit, ya. Ini waktu sholat, kata Ali. Salah satu waktu yang pernah Allah titipkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung. Bagaimana aku tidak menggetar, katanya. Fa'abaina ayyahmillaha, maka langit, bumi, gunung tidak sanggup untuk mengemban amanah ini, untuk menerima amanah ini dari Allah. Bayangkan, wahai sahabatku, kata Ali, langit dengan 7 lapis, bumi dengan sebegitu besarnya, dan gunung tidak mau menerima amanah sholat. Nah, kita manusia yang tidak ada apa-apanya, sekecil ini dibandingkan dengan gunung pun lebih besar gunung, apalagi langit bumi, jadi kita tidak apa-apanya. Wasfaqna minha wa hamalahal insan. Bayangkan, dulu Adam yang mau menerima amanah ini, amanah sholat, Nabi Adam. Nabi Adam kenapa mau menerima amanah sholat ini? Gunung bumi aja nggak mau dititipin sholat. Nabi Adam alasannya apa? Karena Nabi Adam pernah hidup di surga, itu doang. Adam pernah hidup di surga, pernah domisili di surga. Ya. Karena ini sholat menjadi jembatan kepada seorang ketika ingin masuk surga. Jembatannya sholat, wasilahnya sholat. Jadi Adam sekalipun berat pun ini amanah sholat diambil. Kenapa? Karena Adam tahu indahnya surga, pengen kembali lagi ke surga. Jadi orang ketika mau ke surga harus diambil amanah ini. Sholat ini satu jembatan, wasilah orang sampainya ke surga seperti Adam. Karena Adam tahu indahnya surga, tahu nikmatnya surga, tahu enaknya surga, maka seberat apapun ini sholat diambil oleh Adam. Oh begitu, iya. Sholat seberat apapun, karena dia menjadi wasilah seorang masuk surga, maka Adam mau ngambilnya. Jadi sholat ini adalah perintah Allah yang menjadi asbabiyah, menjadi jembatan
untuk hamba Allah yang mau sholat menuju surga harus lewat jembatan sholat. Maka ini Adam mau menerima, yang lain nggak menerima. Kenapa? Langit bumi belum tahu indahnya surga, gunung juga belum tahu, sedangkan Adam pernah domisili di surga. Masya Allah. Jadi ketika orang pengen masuk surga, sholat dengan khusyuk dan khudu. Sholat ya. Diriwayatkan Ali kalau wudhu saja asfarro launahu, menguning, merah, pucat apa wajahnya. Jadi lagi wudhu aja udah pucat Ali itu. Pucat. Nah kita juga pucat. Bahwa pucat karena takut sama Allah apa bukan? Saking takutnya sama Allah, Sina Ali sampai pucat mukanya. Jangankan mau sholat lagi zikir aja Ali itu nggak sadar ya, nggak sadarkan diri. Hanya Fatimah sebagai istrinya yang tahu itu. Ketika sahabat melihat keadaan Ali lagi zikir seperti orang pingsan, nggak sadarkan diri. Laporanlah sahabat ke istrinya. Siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, suamimu kenapa? Lagi pingsan. Jadi Fatimah udah tahu memang begitu lagunya kalau kata kita mah. Begitu beliau kalau lagi zikir pingsan. Ya. Jadi kayak burung apa tuh? Kalau ngoceh tuh kalau belum burung apa? Ada jenis burung. Ngoceh nggak berhenti kalau belum pingsan. Enggak, ada. Burungnya mbak kecil. Tapi burung kayak Sayyidina Ali kata bilang. Apa pingsan dia tuh ngoceh terus. Nah pingsan. Jadi kita kan belum sampai seperti itu, Masya Allah. Belum sampai pingsan kita mah. Ya. Zikir sampai pingsan, Masya Allah. Ya luar biasa itu. Itulah Sayyidina Ali. Luar biasa. Jadi pantaslah surga itu ya. Nah kalau kita sekalipun di pinggiran nggak apa-apa, di emperan juga yang penting di surga, di emperan juga nggak apa-apa. Itulah keadaan Sayyidina Ali. Udah saya. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kualitas dan mutu ibadah kita bisa ditingkatkan. Ya, semoga menjadi harapan kita nanti di akhirat ibadah sholat kita. Sampai sini subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.